Paulus ini mengutip Ulangan 20. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Kau gantung dia di sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Juma, lari kemana kau Juma? Ulangan 27 nomor 25. Dengar dulu Bang. Sedikit lagi. Kau gak percaya Paulus, tapi kau pakai ayat Paulus semua buat pembenaran dirimu. Ku bingung sama kau ini. Saudara, untuk menangkap penjahat. Anak siapa sih kau nih? Saudara, untuk menangkap seorang penjahat, apakah butuh pengakuan dari penjahat? Aduh, geliku bener-bener. Kau itu jadi banyolan di Juma di mana-mana di kalangan orang Kristen. Kau nggak percaya Paulus, tapi ayat-ayatnya kau pakai untuk menangkap seorang narkoba, pemakai narkobeng. Aduh, kadang polisi membutuhkan pelakunya mengaku atau tidak. Juma, kau belajar lagi lah. Kasihan kau. Satu waktu kau kasihan kau bener-bener. Repot kau membelokkan ayat firman Tuhan terus selama ini ya. Ya, nggak tega. Sebab ada tertulis, satu waktu nanti terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti harus tertulis ya. Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas pohon, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan sampai menyentuh tanah dan menajiskan yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Itu jelas itu. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Pertanyaan saya, yang menerima suap siapa? Itu penyaliban yang memang dilakukan buat orang berdosa. Sekarang saya ulang lagi. Yesus itu disalib. Saya ulang lagi. Terkutuklah orang yang mati. Sorry. Terkutuklah orang yang menerima suap. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap? Kabur masih Juma ini. Si Juma ini tendang saya terus. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Di bawah. Nggak bakal kabur saya sama dia ini. Siapa yang menerima suap, Yesus atau Yudas? Loh, saya mau tanya sekarang, apa hubungannya dengan itu? Paulus mengatakan, mau membunuh, mau berzina kek, mau mencuri kek, itu semua orang berdosa yang memang layak disalib. Tetapi Yesus itu disalib bukan karena dia berdosa, karena dia menjadi kutuk. Yang tadi tidak terkutuk, menjadi terkutuk. Karena apa? Karena kita. Jelas gak? Kita di situ siapa? Ya orang berdosa lah. Siapa kita itu sebutkan? Ya orang berdosa. Siapa? Kristen yang melanggar hukum Taurat. Nah sekarang hukum Taurat itu untuk Kristen atau tidak? Loh, dengar baik-baik ya. Mulai ngaco. Jelaskan ya. Ya. Jelaskan ya. Hukum Taurat itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Sebentar, mau dijelasin nggak? Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan. Hukum Taurat itu diwahyukan kepada Musa untuk bangsa Israel saja atau untuk orang Romawi juga? Oke, saya jawab ya. Ya. Oke. Hukum Taurat secara tertulis memang ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi di luar bangsa Israel, firman Tuhan katakan bahwa hukum Taurat itu tertulis di loh hati manusia. Di mana dalilnya? Ada ayatnya. Nanti saya bantu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan menuliskan Torah ke dalam batin mereka. Itu Israel dan Yehuda. Masuk enggak Kristen? Bukan, ada lagi. Silakan tunjukkan dalilnya. Silakan. Enggak ada di situ. Pokoknya saya kasih dulu. Ditulis dalam hukum Taurat itu untuk siapa? Loh, saya jawab tadi kan. Secara tertulis memang ditulis buat bangsa Israel.
melalui Musa. Ditulis di loh batu, Tetapi di batu. Tunggu sebentar. Tetapi di ayat lain saya belum ketemu ya. Saya harus jujur. Ngarang, pembohong, muridnya apanya? Paulus, Pembohong? penipu, pembohong. Takut. Mana dalilnya? Saya Tunggu tunjukkan sebentar. dalil Nanti. di dalam Yeremia, Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Tuhan Nanti saya akan cari menuliskan ayatnya. hukum Taurat di dalam batin Yahudi dan Israel, Yehuda dan Israel, bukan kepada seluruh manusia. Penipu, Tunggu dulu pembohong. sebentar. Mana Tunggu dalilnya? sebentar. Loh, Mana dalilnya? Saya belum ketemu ayatnya. Ya karena memang nggak ada. Kalau ada bagaimana? Saya berikan kamu, saya bangun gereja untuk kau. Benar ya? Ya, Hah? silakan kau cari sekarang. Kalau hukum Taurat itu dipergunakan untuk bangsa lain, kubuatkan kau gereja. Kalau ada mau ya, benar ya? Ini saksi 10.000, 11.000 orang nonton. Saya bangunkan gereja untuk kau. Kalau Tuhan mengutus Musa memberitakan Torah untuk bangsa di luar Yehuda dan Israel. Kalau tidak ada, gimana? Nanti saya cari ayatnya. Kalau tidak ada, Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tunggu sebentar dulu. Tunggu dulu sebentar. apalagi? Tunggu dulu sebentar. Jadi Yesus mati Nanti untuk saya akan siapa? cari ayatnya. Yesus mati untuk siapa? Saya mau tanya sebentar. Yesus mati untuk siapa? Saya mau tanya Anda sebentar. Jawab Yesus ya. mati untuk orang-orang Apa yang bunyi takluk di hukum? bawah hukum Taurat. Tunggu. Apa Bukan bunyi hukum untuk Taurat itu? seluruh manusia. Dalilnya sebentar. jelas. Galatia 4 Tunggu. nomor 5. Kenapa nggak boleh dengar? Apa Gak ada bunyi hukum dalil. Taurat itu? Kamu pembual berarti. Loh, pembual apanya? Kamu mengatakan Ya, Torah saya itu tanya sama Anda dulu. untuk seluruh manusia. Hukum Taurat yang itu apa? tertulis untuk Israel, tapi Tuhan menulis setiap hati manusia. Itu tertulis di mana? Cuplis. Di mana? Tuyul. Nanti saya akan cari ayatnya ya. Tunggu Enggak sebentar. ada nanti-nantian. Kau naik di sini harus siap. Tunggu. Kau kasih Mana? penjelasan dulu. Hukum Taurat itu bunyinya apa? Hukum Taurat itu yang datang kepada Nabi Musa. Enggak usah kau banyak Bunyinya cerita. apa? Bunyinya. Saya apa? tanya Bunyinya samamu apa? di dalam Bunyinya apa? Yeremia 31 nomor Bunyinya 31 apa? sampai 33. Hukum Bunyinya Taurat apa? itu, Bunyinya dengar. apa? Hukum Taurat Bunyinya apa? itu dituliskan dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan untuk kamu, tuyul. Tuyul tukang tahayul, kau menghayal Maka itu kau menganggap tahayul itu. Jadi ketika dikatakan Kristus telah menebus kita, kata kita itu untuk orang-orang Yahudi, cuples. Tunggu sebentar ya. Apalagi nangis sana, ambil tisu. Nah, siapa yang mau nangis? Karena kamu nggak bisa menunjukkan data. Taurat itu hanya untuk Israel. Kau dari awal, kan aku sudah bilang tadi, aku sudah akui. Taurat itu hanya untuk Israel. Ketika Anda Saya imani sudah Yesus akui mati itu. untuk menebus Torah, maka itu hanya untuk Israel kematiannya. Dan memang dikatakan di dalam Oke, Galatia 4 ya. nomor 5. Dengar. Galatia 4 nomor 5. Yesus diutus sebagai penebus untuk Bani Israel yang takluk kepada hukum Taurat. Mampus. Ya. Mampus gimana maksudnya? Kau berani baca Galatia 4 nomor 5? Saya mau cari dulu yang tadi dulu ya. Tunggu sebentar ya. Oh, enggak bisa. Kau tidak akan pernah temukan itu kecuali dari surat-surat Paulus. Nah, takut lagi sama Paulus. Loh, saya minta data. Tuhan mengutus Musa memberitakan Torah untuk seluruh manusia. Itu mana dalilmu? Saya nggak bilang Musa kepada seluruh manusia. Lalu untuk siapa? Tadi. Lalu untuk siapa? Saya bilang Tuhan menulis di loh hati manusia. Itu bukan dari Musa. Jadi untuk siapa Torah ini? Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Taurat diutus melalui Nabi Musa untuk siapa? Untuk siapa? Jelas-jelas. Ya, saya ulangi sekali lagi. Hukum Taurat ditulis buat bangsa Israel secara tertulis melalui Musa. Oke ya. Komen lagi ya. Tetapi Taurat ini juga ada di hati-hati manusia yang dibuat bangsa Israel. Mana dalilnya? Contohnya tunggu sebentar. Dalil.
Loh, tunggu Jangan sebentar. kok kayak Maka itu Paulus kau jangan takut ngarang kalah, bebas sobat. ngomong. Kau takut Hanya kalah. modal penyesatan, tidak Belum ada kebuka dalil. ayatnya, kau sudah bilang. Itu Dari namanya ayat congor. Paulus. Kau takut Mana sama dalilnya? Paulus. Dalilnya mana? Kau Dalil. tuh. Dalil. Aduh. Dalil. Maka itu sekarang aku mau cari ayatnya. Tidak akan Anda temukan. Saya kasih dalilnya. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Woi, sudah diakui botol. Diakui siapa? Saya sudah akui tadi bahwa memang tertulis buat bangsa Israel. Iya. Nah sekarang mana yang tertulis? Kalau itu untuk bangsa lain. Saya ulangin ya, saya ulangin. Ya, saya ulangin. Itu semua hukum tertulis di lolo hati manusia. Ya. Di mana dalilnya? Makanya kan ku bilang ku jujur, ku lupa ayatnya di mana. Memang gak Tapi ku ada mau cari. dalilnya, cupu. Cuplis, cupluk. Udah bilang tunggu dulu. Nangis Kenapa kau dia. ketakutan? Berapa lama saya kasih kamu waktu cari? Kenapa kau ketakutan? Oke. Berapa lama? Oke. Berapa lama? 2 menit, 3 menit ya. Oke, silakan. Mau turunin saya dulu atau saya naik lagi? Di sini aja, jangan kau lari. Oke. Jangan kau lari dariku, mumpung kau masuk di sini. Susah mencari oten yang jidatnya lebar. Mumpung kamu ada di sini, jangan kau Kau berani ke buka masker sama saya berdua? Jangan Buka kau kemana-mana, jangan Berani kau nggak? sombong, nanti ku Buka masker yuk, ngadu datang sama saya. Berani nggak? Tidak usah sombong Berani sama nggak? aku. Alah, kau nyindir-nyindir. Kalau cuman modal kamu. jidat kayak lapangan Ya, pesawat, gigimu aku takkan nganga. pernah takut. Cari tugasmu, Lul. Tunggu sebentar. Tugasmu. Jangan kau sosok paten situ, ngomong seenak dewe kayak Paulus. Ngomong sana sini, Tuhan jadi manusia tanpa ada wahyu dari Tuhan, ngarang sendiri kayak Paulus. Oke, saya baca ya. Silakan. 2 Korintus 3 ya. Iya. Takut kan? Sama surat Paulus kan? Bahlul. Takut kan? Bahlul. Takut kan? Sama surat Paulus kan? Takut kan? Bahlul. Takut kan? Bahlul. Aduh. Bahlul memang Bahlul. Aduh, takut Memang sama lu surat Bahlul Paulus. memang. Sampai Lu kapan Bahlul kau memang. cuma Bahlul. kepanasan sama surat Sebahlul Paulus? Bahlulnya. Memang Kristen itu identik dengan kau Di itu. mana kau Identik. nggak takut sama surat Paulus, saya tanya? Top. Aduh. Memang kau identik top. Parah kau. Memang Takut kau. kau. Ku baca Saya kan minta takut kau. firman Tuhan yang berkata Torah itu untuk seluruh manusia, dalam hatinya dituliskan. Kenapa kau takut? Saya bacakan ayatnya. Hei, Kenapa kau takut? saya tidak takut, saya menertawakan kamu. Loh, kamu gak percaya surat Paulus, tapi surat Paulus sering kau baca. Yeremia 31 sampai 31 nomor 33, aku akan menuliskan ke dalam batin Israel dan Yehuda. Itu kata Tuhan. Kau bawa-bawa Paulus yang bukan Tuhan, cukples. Kau itu memang betul-betul kau itu mewakili nggak percaya Kristen. sama Paulus, kenapa Jidat kau lebar, bahas-bahas? isinya kosong. Loh. Kau itu yang saya tanya, Tuhan berfirman, Dia menuliskan Torah ke dalam batin setiap manusia, itu tertulis di mana, Lul? Itu kan ayatnya ada tadi ku bilang. Berarti Paulus ini Tuhan. Loh, Paulus kan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juma. Makanya saudara jangan sombong. Kalau Jangan menghadapi sombong saya apanya? jangan sombong. Kalau Sombong cuma modal apanya? cuap-cuap jangan sombong di hadapan Sombong kaum semua. apanya? Sekarang ku tanya sama Pendeta kau. pastor aja cium. Aduh. Maka itu semua itu lagi? nyambung. Tapi kau benci sekali sama tulisan Paulus. Tapi Bukan setiap kali benci, kau tolak, bukan benci. selalu Saya kau minta bahas firman kata-kata Tuhannya, Paulus. Lul. Aduh, Juma. Saya minta Otakku firman ini. Tuhan sebagaimana di dalam Yeremia Aduh. 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan Aduh, menuliskan Juma. Torah ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda.
Sekarang saya mau tanya. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukum yang aku berikan kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Juma. Berarti Paulus itu mengatakan Kristus membebaskan kita di situ hanya untuk Bani Israel. Cupu. Sekarang Paulus Israel lagi. Loh, kan Taurat yang didengarkan. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13, dengarkan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya. Dengar. Kesaksian palsu. Dengar. Tetapi satu waktu, Paulus keanggap itu berbakti buat Israel. Kalau yang benar yang mana sih? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, kalau orang di luar Israel makan babi dikutuk nggak? Juma. Hei, kalau orang di luar Israel makan babi dikutuk nggak? Haram nggak babi di luar Israel? Enggak. Hanya Israel kan? Ya. Berarti kalau misalnya dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Kutuk Taurat itu berlaku untuk siapa? Oke, saya tanya sekarang. Tanya. Tunggu sebentar. Kutuk tanya sama kau sekarang. Taurat itu berlaku untuk siapa? Makan babi. Dengar baik-baik. Tunggu. Kutuk. Jangan lari kau. Kutuk Taurat itu berlaku untuk siapa? Kau jangan lari Juma. Kau yang lari, tuyul, sombong, jidat lebar. Sombongnya. Kau itu, saudara. Dengarkan saya. Dengar. Kutuk Taurat itu berlaku untuk siapa? Oke, saya mau tanya hukum Taurat yang mana? Jangan kau pakai cara Paulus di sini. Enggak. Jangan kau cari. Memang ada hukum Taurat berlaku untuk di luar Yahudi? Tunggu sebentar. Ada hukum Taurat yang berlaku untuk kepada Musa. Itu hukum Taurat yang mana? Jawab. Memang ada hukum Taurat berlaku untuk non Yahudi? Jawab dulu. Yang turun kepada Musa. Ngaco. Hukum Taurat itu, hukum Taurat itu, adikku yang cantik, dengarkan. Hukum Taurat itu, adikku, itu hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, itu hanya untuk yang punya Taurat. Tunggu. Kalian itu bukan penganut Taurat. Jadi Yesus Kristus kau itu, kalaupun dia mati untuk Israel, bukan untuk kamu. Di dalam Galatia 4 nomor 5 dikatakan. Takut. Dengar, Galatia 4 nomor 5. Yesus datang menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Begitu adikku yang cantik jelita, yang sedikit unyu-unyu, itu hukum apa? Kepalanya besar, otaknya hukum kecil. Yang turun kepada Musa, atau itu peraturan dari Musa pada bangsa Israel? Jawab. Memang hanya untuk Bani Israel. Ulangin lagi ya. Tentang makan babi itu, ya. Apakah itu hukum Taurat yang turunkan Tuhan langsung ke Musa, atau Musa yang membuat peraturan Taurat itu kepada bangsa Israel? Jawab. Perintah Tuhan, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Jadi yang turun kepada Musa di Gunung Sinai itu termasuk itu? Iya. Semua hukum. Jangan ada ilah lain. Dengar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalau ada ilah lain, berarti ada ajaran lain. Dengarkan saya. Dalam hukum, dalam imamat, dengar. Dalam hukum imamat itu diterangkan kemudian. Dengarkan saya. Itu cuma 10 perintah. Dengarkan saya. Paham saya ngomong? Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus?
Apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Aduh, Juma jadi apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Barang siapa yang menghilangkan atau membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Saya tanya dulu samamu, hukum Taurat yang paling terkecil itu apa? Juma. Hukum Taurat yang paling terkecil itu apa? Aku tanya dulu. Jangan nanya saya dulu. Udah. Tuhan ngasih. Anda mau kabur dari sini? Anda saya turunkan atau Anda turun sendiri? Saya nggak bakal kabur. Anda saya turunkan. Anda saya turunkan atau Anda turun sendiri? Terus. Ya kalau begitu tunjukkan dalilnya. Kalau begitu tunjukkan dalilnya. Saya tidak akan lanjut. Saya tidak akan lanjut kalau Anda tidak menunjukkan dalil hukum Taurat kepada Musa. Di mana hukum Taurat itu untuk bangsa lain. Saya tidak akan melanjutkan diskusi ini kalau Anda tidak menjawab kebohongan Anda bahwa hukum Taurat itu untuk bangsa lain. Ditulis di dalam batin manusia lain. Ayo, ngadu panjang-panjang gigimu sama saya sekarang. Saya tidak akan melanjutkan kalau Anda tidak menunjukkan dalil di mana hukum Taurat itu dituliskan dalam batin bangsa lain. Itu di mana? Saya tunggu. Saya hitung mulai dari 3. 1, 2, 3. Silakan. 10 perintah Allah yang turun kepada Musa. Apakah itu termasuk makan babi atau enggak? Dia pingsan dia. Aduh, dia perlu diruqyah dulu kayaknya dia. Jadi teman-teman sekalian, saya mute dia ya teman-teman. Saya mute dia karena dia botol, tidak ada ilmu sama sekali. Jadi gini teman-teman. Tadi dia mengatakan Yesus Kristusnya itu mati katanya. Enggak, kamu tugasmu adalah mencari data bahwa hukum Taurat itu dituliskan di dalam batin orang-orang di luar Yahudi. Itu tugasmu. Tunggu sebentar. Sampainya ada itu baru kau bisa ngomong. Tunggu sebentar. Cari. Kau diam. Host tolong di mute aja dia, kecuali dia sudah melambaikan tangan bahwa sudah dapat dalil baru kita buka. Dengarkan ya teman-teman yang ada di bawah. Takut Anda? Iya, saya takut ketularan bodoh. Oke. Di mute host, di mute, tolong moderator di mute. Di mute aja kalau dia buka kita mute lagi. Ambil kesimpulan sendiri. Dengarkan teman-teman di bawah. Jadi di dalam Galatia 3 nomor 13 di situ dikatakan Kristus telah menebus kita. Kita di situ bukan untuk Kristen. Karena berbicara Taurat. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ya. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tidak ada kemudian di dalam ajaran Musa ya atau Yesus sekalipun hukum Taurat itu diperuntukkan untuk bangsa lain. Jadi ketika Paulus membuat konsep di dalam Galatia 3 nomor 13 itu, Kristus telah menebus kita telah menebus kita dari hukum Taurat. Berarti Yesus di situ, bukan Yesus, Kristus di situ menebus orang-orang Yahudi, bukan menebus orang-orang Kristen. Itulah Muslim ya. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah orang ini naik sok jagoan, dia sok paten, tapi dia berbicara kayak Paulus teman-teman, bicara tanpa dalil, bohong, tanpa dalil. Nah, sekarang kita kasih kesempatan dia loh. Kita kasih kesempatan kepada dia untuk mencari data bahwa hukum Taurat itu dituliskan oleh Tuhan kepada batin setiap manusia. Menurut pengakuan dia. Kurang bijak apa lagi saya coba? Kurang bijak apa lagi? Saya kasih kesempatan dia mencari data bahwa hukum Taurat itu ditulis oleh Tuhan di dalam batin seluruh manusia kata dia. Saya minta dalil. Katanya dia belum temukan. Saya kasih kesempatan. Kenapa takut saya terus? Saya kasih kesempatan dia cari. Coba. Debat beneran ini. Cuman merajuk dia kan? Coba. Mana dalilnya?
Aduh. Sudah dapat? Dari awal kau udah ke pojok sama saya. Sudah dapat nggak dalilnya? Itu pun sudah kau udah ngaco. Dapat nggak dalilnya? Aduh, dari masalah analogi, masalah dapat nggak dalilnya? Dapat nggak dalil? Sekarang hukum Taurat sama itu, kau, ketika Tuhan hukum Taurat itu diperuntukkan untuk non Yahudi dan katamu dituliskan dalam batinnya. Ada nggak dalilnya? Termasuk larangan makan babi ada di hukum Taurat. Ada nggak dalilnya? Kan ngaco namanya itu. Dapat gak dalilnya? Aduh, Juma. Dapat gak dalilnya hukum Taurat itu, saudara? Ini sesuatu yang sangat fatal. Kalau ternyata hukum Taurat itu bukan untuk orang Kristen, berarti Kristus mati menebus hukum Taurat itu bukan untuk Kristen, gitu loh. Iya. Sekarang saya mau tanya dulu yang tadi itu. Nggak ada pertanyaan. Tugasmu dulu. Kalau tidak ada, hancur kau ini. Kristen hancur. Kalau tidak ada Taurat untuk orang di luar Yahudi, maka Kristen hancur. Kenapa? Karena dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu. Kita di sini siapa? Kita di sini hanya yang punya Torah. Siapa yang punya Torah? Bani Israel. Kristen ini bukan Bani Israel. Kristen ini bukan yang punya Torah. Semua menurut otakmu saja. Padahal mana dalilmu? Mana dalilmu? Dari awal aku pakai dalil kok sama kamu. Mana coba dalilnya? Tuhan berfirman bahwa aku Tuhan. Aku Tuhan menuliskan Taurat di dalam batin setiap Bani Adam. Mana dalilnya? Loh, kan aku bilang tunggu dulu nanti. Ya sekarang saya kasih kamu waktu. Nggak usah kau ngoceh, kau cari dulu dalilnya, baru kau ngoceh. Sekarang aku tanya dulu sama kau ayat yang tadi. Nggak ada. Makan babi. Nggak ada. Penipu nggak boleh dibiarkan. Penipu tidak boleh dibiarkan menipu. Loh, ini bukan nipu, ini kebenaran. Kalau kebenaran mana dalilnya? Kalau kebenaran mana dalilnya? Sekarang aku tanya sama kau. Waktu Tuhan ngomong sama Musa, mana dalilnya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Mana dalilnya bahwa hukum Taurat Juma aku tanya sama kau, waktu Tuhan kirim tidak ada urusan dengan itu. Itu termasuk lu. Saya tahu Keluaran 20 hanya memberikan 10 hukum. Gimana sih? Saya ngerti di Bukit Sinai dia menerima 10 hukum, saya paham. Tetapi dengarkan. Tetapi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu loh. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, ternyata Yesus itu disalibkan untuk menebus kutuk hukum Taurat. Sedangkan Taurat itu bukan untuk Kristen. Teman-teman, bagaimana kita pertahankan orang ini atau kita tendang bukunya ke neraka? Saya suara terbanyak di bawah. Apakah orang ini kita masih pertahankan atau kita lemparkan ke neraka? Tunggu sebentar. Takut. 1. Takut. 2. Takut. Ya kan sudah tempat dia pas tendang saya, teman-teman. 4. Ngapain saya pertahankan kuclo? Udah tendang. Kau ke neraka, tidak ada dalil, bikin malu Kristen. Empus, bikin malu Kristen aja. Ya, teman-teman sekalian udah dikasih kesempatan lama. Sok paten di sini, pamer jidat lebar, tapi ternyata kosong isinya. Ya, di Galatia 3 di situ Kristus menebus kita. Kata kita di situ hanya untuk penganut Torah. Sekarang siapa penganut Taurat? Kristen ataukah Yahudi? Nah, jelas hukum Taurat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi. Dia pernah baca Yeremia 31. Jadi katakan ada tertulis loh di dalam Bible bahwa Tuhan menuliskan Taurat itu di dalam batin setiap manusia. Salah dia. Di situ menuliskan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Salah dia, salah baca. Panik dia kan ya teman-teman. Malu dia, malu semalu-malunya. Malu semalu-malunya. Ya, karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Nah, Kristus menebus kutuk Taurat. Berarti yang dikutuk, yang ditebus di situ adalah penganut Taurat saja.
bukan mereka. Nah, itu teman-teman. Bikin malu Kristen yang lain. Betul sekali teman-teman ya. Sahabat dulu ya. Saya potong videonya biar bisa konsentrasi, nanti orang-orang cari mana videonya itu si Longor. Supaya tidak bercampur dengan oten yang lain. Saya potong dulu teman-teman. Jadi siapa yang mau nonton videonya di YouTube, ini saya potong videonya ya. Si Longor. Siapa namanya tadi? Jeki Ceng ya. 1 jam lebih loh. Kasih kesempatan. Siapa namanya tadi teman? Oke, saya potong dulu ya. Baru nanti teman-teman bisa ambil di YouTube. Oke, sip. Meluncur videonya teman-teman. Sekarang kita naikkan lagi yang lain. Oten yang mau jujur silakan naik, kita diskusi dengan baik. Yang Islam mohon maaf, saya belum naikkan ya. Yang Oten aja dulu. Silakan saudara-saudaraku Oten mengucapkan terima kasih kepada pahlawan kalian. Halo, selamat malam saudara Novrian. Silakan. Ada tema yang sudah disediakan dan kurasa tadi Anda juga sudah menonton bagaimana seorang Longor yang babak belur di atas ini karena mencoba untuk memperjuangkan satu konsep konyol yang tidak diajarkan oleh nabi-nabi. Silakan. Saya dengarin aja bang, saya Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Salam dari Aceh kenal. bang, salam dari Aceh. Allahu Akbar, sahabat-sahabatku Aceh. Iya bang. Masya Allah. Lucu tadi bang lawannya. Iya, lucu, sombong tapi konyol. Sombong tapi konyol. Oke bang, saya dengerin aja. Makasih saudara Novrian. Barakallahu fikum. Ya, boleh saya bertanya? Ada tema di sini, bisa buka kamera? Enggak ada, saya tanya aja kejujurannya. Buka kamera bang, buka kamera untuk menghindari penghujatan, penistaan. Enggak bisa saya buka kamera. Karena kalau buka kamera itu ya orang yang mau menghujat itu minimalisir mulutnya untuk tidak menghujat. Saya aja baru masuk ini. Oke, fokus kepada tema bang ya, silakan. Saya bertanya. Fokus pada tema. Bukannya hanya bertanya. Iya, tapi fokus kepada tema. Ada tema tentang salib abangku. Bukan hanya Anda saja yang bisa bertanya. Saya tidak bertanya. Anda yang bertanya 10 pertanyaan, tapi tentang tema. Gitu loh. Ya, bagaimana tentang salib di pendalil tentang penyalipan wafat. Ini jaringan saya atau tolong ini jaringan saya atau siapa ini putus-putus? Gimana bang? Bagaimana sampai terjadinya wafat Isa di dalil Quran Anda? Saya ingin tahu. Ya, kalau Nabi Isa itu bang, itu diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Barrafa'ullah. Jadi Allah mengangkat kemudian
Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Jadi dia tidak mengalami penyaliban. Dia langsung diangkat oleh Allah ke langit. Itu bang. Silakan Anda baca dalil itu. Melainkan aku mengangkatmu. Di dalam surah Ali Imran ayat 55 juga diterangkan seperti itu. Bagaimana Itu, Bang. dia diangkat sedangkan di situ berkata kan diwafatkan, mati, itu kalimat Itu wafat itu tahulah. Berarti kata wafat itu bangkit. Saudara, kata wafat itu, saudara, kata wafat itu tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Kata wafat itu nanti setelah dia datang kedua kalinya, baru dia wafat. Habis dia wafat, diangkat kembali oleh Allah. Gitu, saudara. Tidak ada hubungannya penyaliban. Nabi Isa tidak ada penyaliban. Nabi Isa itu lahir, habis itu wafat, nanti di penghujung, kemudian dibangkitkan lagi setelah beliau wafat. Untuk Saya kemudian bertanya lagi ini. Pertanyaan Apa kedua, yang silakan. disebut Al-Masih Kenapa? ataupun Al-Masihah di Kenapa Al-Quran itu, itu? Bang? Kenapa? Iya, kata-kata Al-Masih. Nah, atau Iya, Al-Masih itu gelar. Al-Masih itu gelar yang diberikan kemudian oleh oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nggak usah Nabi Isa-nya, Al-Masih aja bahasa Arabnya Iya. Pak. Ya itu sudah bahasa Arab itu, Bang. Bukankah itu Tuhan? Bukan, Bang. Itu manusia. Coba saya tanya, Nabi Juma ini atau Nabi Islamnya, saya tanya. Nabi Muhammad, Bang. Nabi itu apa bahasa Arabnya? Nabi juga. Itu sudah bahasa Arab. Ngawur jemaah ngawur kau. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi, penutup para nabi. Nabiyyin itu artinya jamak. Nabi, satu orang. Tugas Nabi Rasul bahasa itu Arab. apa? Tugasnya. Ya, Tugas pertanyaan Rasul keempat. apa? Pertanyaan keempat. Tugas Rasul menyampaikan tugas wahyu Rasul yang apa? diterima dari Allah untuk diajarkan kepada kaumnya. Pertanyaan keempat. Nanti saya satu pertanyaan ya. Satu aja kalau saya. Ya, pertanyaan kelima silakan. Muhammad sebelum dia diislamkan, siapa yang mensyahadatkan dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara mengenai persyahadatan, dia bersaksi kalau dirinya adalah rasul. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan Muhammadar Rasulullah. Beliau Nabi Muhammad itu bersaksi kalau dirinya adalah rasul dan beliau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana dia yang sering dikatakan Pertanyaan kelima. Nurin min nur. Sering dikatakan itu. Pertanyaan keenam kita langkai itu, Bang. Salah Anda. Pertanyaan keenam. Ya, maksudku begini. Kan Muhammad sering dijadikan nurin min nur, apa itu? Pertanyaan keenam, Bang, kita langkai. Itu Anda salah, cepat. Anda segala salah itu. Muhammad kan kamu sendiri aja pernah mengatakan itu. Bahwa sifat dari sifat itu maksudnya sifat itu berada pada diri Muhammad. Nah, kemudian hakikat Allah itu sendiri ya berada dengan Muhammad atau diri Muhammad itu sendiri. Saya pernah ngikuti itu. Itu Kristen punya konsep itu, abangku. Kalau kami, kamu yang bilang Nabi Muhammad itu terus. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Justru itu dia beda dengan firman Allah. Bagian Allah yang dijadikan. Ngomong apa, Bang? Pertanyaan keenam, Bang. Pertanyaan keenam. Pertanyaan saya mengerti keenam. semua. Ya, kemudian pertanyaan keenam. Saya bertanya, apa arti alif lam mim? Tidak ada yang tahu, Bang. Hanya Allah yang tahu. Oh, kenapa tidak ada yang tahu kalau dikaitkan dengan Arab serumpun orang tahu? Nggak ada orang Arab yang tahu. Arab serumpun ada. Tidak ada yang tahu.
Nah, berarti itu Udah, pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8, Bang. Pertanyaan ke-8. Cepat. Ke-8, mengapa Muhammad dijadikan nabi? Karena dia Sedangkan ditunjuk oleh nabi Allah. itu sedangkan bahasa Arabnya nabi itu adalah kalau diartikan Oke. itu rob. Oke, sekarang pertanyaan ke-9. Silakan. Hmm. Kemudian mengapa Yang ke-9. menyalahkan kitab sebelumnya? Ya, mengapa menyalahkan kitab sebelumnya? Karena kitab sebelumnya Sedangkan itu orang karena Dengar kitab dulu. Begini, karena kitab mengapa sebelumnya itu tidak ori lagi, tidak asli lagi. Pertanyaan Iya. ke-9. tidak ori lagi, kemudian kitab Injil yang diterima oleh Isa itu di mana sekarang? Itu tanya kepada umatnya Nabi Isa, Bani Israel. Oke, pertanyaan terakhir. Tidak bisa. Tidak Loh, bisa saya bukan menanyakan umatnya Nabi kepada Isa. orang. Saya bukan umatnya Nabi Isa. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel. Sekarang pertanyaan ke-10. Pertanyaan terakhir, Bang. Bang, pertanyaan terakhir. Sedangkan itu kan sejak Isa di dalam buayan diterima kitab Ya. itu. Kenapa? Sekarang Jadi, pertanyaan sedangkan terakhir. di orang lain tidak ada begitu. Maksudku jemaah. Pertanyaan Yang terakhir, benar Bang. aja. Dengan pelintir-pelintir loh. Pertanyaan terakhir, Bang. Silakan. Terakhir lah. Nah ini bilangnya kan wahyu Al-Quran. Bilangnya kan wahyu Al-Quran. Ya. Artinya firman Allah. Nah, Terus yang kita tanya di sini kenapa Arab gundul? Nah, asal mulanya ditambah horokat tujaitnya. Itu saya perlu tahu. Itu kan wahyu. Kenapa bisa Ya. ditambah? Iya, karena kan itu dilisankan, Bang. Kan ada dilisankan. Ikra. Itu tapi Ikra mengatakan berarti tulisannya kan alif di alif Iya, ngerti dengan aja tanda saya. baca Saya ngerti. fathah. Ikra kan bismi itu kan rabbikal ladzi khalaq. berarti kalau ditambah itu sudah artinya sudah insana ada min coretan alaq. tangan. Jadi bukannya dikasih pena harakat karena sudah dilisankan ikra berarti diawali dengan huruf alif dengan tanda baca kasrah. Itu ini yang selesai. disebut bahasa Giliran netean saya itu boleh apa? bertanya? Silakan. Ya, satu pertanyaan Silakan. saja sederhana. Iya, mantap. Oke. Ketika Anda mengimani Yesus mati di salib, itu untuk dosa Anda, betul? Dosa Betul. seluruh umat manusia. Ya, Yesus disalib menurut iman kalian untuk menebus dosa manusia, betul? Ya. Oke. Termasuk Anda. Pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Yesus disalib itu mati. Karena dia mati menyerahkan nyawanya, maka seluruh dosa manusia menurut konsep Kristen itu ditebus. Pertanyaan saya, apakah biji sakarnya Yesus juga termasuk penebus dosa yang bodoh. orang-orang Beneran Kristen? bodoh Ini kamu, pertanyaan bodoh. serius. Bodoh. Bodoh. Ini pertanyaan Itu serius, ajaran Bang. Muhammad. Itu ajaran Muhammad yang dijadikan Tuhan. Kolose 2 nomor 9. Enggak, coba kamu pikir. Coba Anda baca Yesus Kolose itu 2 dulu. Kolose 2 nomor 9 Anda baca dulu. Baca akan Kolose 2 Anda baca. Yesus pernah beristri enggak? Ini giliran saya bertanya, abangku. Iya, saya TikTok aja. Satu kali pertanyaan aja saya. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani. Di dalam dialah berdiam secara jasmani. Biji sakar Yesus termasuk bagian dari jasmani enggak, abangku? Semua itu. Semua. Oke, semua. Iya. Oke, semua. Dalam dialah berdiam secara jasmani kepenuhan segala keteosan, segala keilahian. Ketika jasadnya ini secara jasmani kepenuhan keilahian, ketika dia disalib berarti termasuk biji sakarnya juga bagian dari penebus dosa Anda, betul? Nah, itu kan secara wujudnya manusia johir. Berarti termasuk Tapi biji sakar rohnya- juga adalah penebus dosa.
Ya terserah aja, biar biji Jangan Muhammad terserah bang, bilang ini serius. Saya tidak sedang serius. main-main. Saya serius. Abad Betulkah baru datang, betulkah 2000 dosa tahun datang, Anda menyalahkan ditebus? abad ke-1, ke-2? Betulkah dosa Anda ditebus oleh Iya, bagian bukannya dari ditebus, biji sakar? orang yang percaya. Bagi orang yang percaya. Berarti boleh saya katakan dosa Anda ditebus oleh batu sakar? Ya boleh aja. Oke. Pada jakar. Ini tidak ada paksaan kan bang? Abangku nggak ada paksaan kan Anda mengakui? Coba saya tanya. Jangan dulu, tadi makhluk sudah bisa 10 jadi pertanyaan bang. Kenapa jadi manusia Anda bisa? Abang, tadi sudah 10 pertanyaan. Iya. Saya cat satu aja. Tapi jawabannya saya minta ngawur. ketegasan dari abang. Betulkah abang mengakui secara ikhlas bahwa ketika Kolose 2 nomor 9 menerangkan bahwa seluruh tubuhnya Yesus itu adalah berdiam secara jasmani keteosan keilahian, maka termasuk batu sakarnya itu adalah ilahinya Anda, betul? Enggak usah bilang batu cakar, batu pagina Ya, berarti batu sakarnya Yesus juga adalah ilahinya Anda. Yang dijilat, dicium itu. Saudaraku, saya ulang pertanyaannya, saudaraku. Dengarkan. Dosa manusia. Berarti ketika Anda mengakui bahwa seluruh tubuh Yesus itu penuh keilahian, berarti termasuk batu sakarnya Yesus itu adalah ilahinya Anda, betul? Kamu baca surah Maryam 152. Nah, para 152. Ayo baca di sana. Saya ulang pertanyaannya saya bang. Iya, saya ulang pertanyaannya. Jadi Anda setuju berarti Anda setuju bahwa saudara punya Tuhan termasuk batu sakarnya Yesus, betul? Iya, baca surat Al-An'am. Dengar bang. Iya. Tuhan Anda termasuk batu sakarnya Yesus. Kamu bisa Anda membedakan Tuhan dengan Allah, dengan Rob? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Udah, abang istirahat dulu bang. Kayaknya abang lelah menyembah batu sakar. Nggak bisa. Saya yang aneh-aneh. Dia teringat nasib. Anda istirahat dulu bang. Anda kurangi nyembah batu sakar biar bisa sehat sedikit. Oke, teman-teman, masih ada yang mau berdiskusi? Loncat. Sudah diakui tadi ya teman-teman, saya nggak paksa ya. Saya cuma bertanya berdasarkan Kolose, urusannya dia. Halo, semangat malam. Halo bang. Halo. Ya, selamat malam Bang Suma. Boleh saudara buka kamera boleh bang? Nggak bisa, maaf. Mari kita diskusi dengan. Kenapa Anda tidak bisa buka kamera bang? Kan bisa buka kamera. Biasa saya tidak mau membuka kamera. Buka aja bang, nggak apa-apa. Mari kita berdiskusi. Enggak, tidak adil. Tidak menentu. Kamera itu tidak menentukan. Bukan abangku, kalau buka kamera itu kan. Kalau buka kamera itu kan kita nyaman diskusinya gitu. Saya tidak merasa nyaman. Kalau Bang Suma merasa nyaman buka kamera, tapi saya tidak merasa nyaman. Harap dihormati. Mari kita diskusi baik-baik. Saya sih berharapkan Anda buka kamera. Gitu bang, biar kita menghindari kata-kata yang bisa merusak, mencederai. Silakan buka kamera. Saya tidak ada kata-kata yang bisa mencederai Bang Suma. Iya, bukan kayak gitu maksudnya bang.
saya mewakili orang Kristen. Iya, kalau mewakili kan buka kamera. Maaf. Kan gitu, Bang. Pakai Kalau mau masker aja. Kalau mau dilanjutkan boleh tanpa kamera. Bagaimana teman-teman? Kalau beliau buka kamera kita lanjut. Saya hormati syaratnya. Kalau memang tidak bisa saya turun. Silakan. Baik. Halo saudara Fernandos. Halo. 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku Tuhanku. Anakku Tuhanku. Iya bang, makasih abangku. Anakku, abangku. Idola saya Bang Zuma. Iya makasih ya bang. Iya. Yang naik yang oten dulu ya, saudara ya. Biar kita bisa diskusi lagi. Bagus kok diskusi itu, mengasah otak. Oke, saudara Doni. Halo Bang Zuma. Halo juga. Dari sekte mana bang? Ini Islam juga Bang. Oh Islam. Iya. Makasih Bang, saudara. Sama-sama. Ya Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Mohon maaf Bang Juma, saya Islam. Saya hanya menyarankan seperti typing di bawah itu, kawan-kawan kayaknya tidak terima kalau Oten naik. Jangan dilayani lah kalau dia tidak ongkem. Sekian Bang Juma. Oke, baik. Sudah, thank you. Oke, makasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia tidak mau ongkem kayak mana itu? Tidak diskusi kita juga. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Islam. Aku cuma coba dinaikkan enggak. Oh iya. Ya, makasih Bang Juma udah naik ya. Makasih ya, abangku. Ya abangku ya. Masya Allah. Sahabat musafir, barakallah fik. Sehat selalu abangku. Panjang umur. Semangat terus. Begadang. Begadang kita. Untuk kemudian menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Makasih ya bang ya. Sehat selalu ya bang. Oke. Ada lagi? Halo, Jason. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Bisa buka kamera bang? Dari mana bang? Dari Muslim Bang Juma. Alhamdulillah. Makasih Taikin. Saya menyimak aja. Baik. Semoga Bang Juma sehat selalu. Teruskan. Alhamdulillah. Amin. Baik. Makasih. Sehat selalu. Mapet di jariku. Penrek nonoi taue wa sengiro oten tapi ternyata muslim. Dek gagal sirina
Ambo nalameju. Halo Joy. Halo Bang Juma. Halo juga. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih apanya? Ini saya Muslim Bang Juma. Alhamdulillahirabbil. Masya Allah. Sehat selalu Bang. Keren kali sahabat-sahabat Muslimku ini. Karena yang diminta naik Oten, mereka juga pada minta naik. Masya Allah, luar biasa. Mereka orang-orang baik, orang-orang sehat, sehat telinga. Halo Satria Bajak Kuning. Halo Bang Juma. Halo juga. Saya Muslim Bang Juma, alhamdulillah. Bisa ke kamera Bang. Alhamdulillah. Mapedi tolina. Oh dikana. Matumbai na tayo na isang iyato di sanga ada mungkin dekayala nasabala murai duka niki berdialog si sola pakande bayi. Halo. Halo. Ya, apa Bang? Kenapa belum jelas? Halo, iya. Halo. Selamat malam. Malam. Buka karamenya Bang. Hah? Buka karamenya. Merah. Oh iya, sorry. Dibuka lah, Pak Guru. Pak Guru, kamu ganteng sekali. Ganteng kali ternyata masih muda saudara-saudara. Masih bisa diselamatkan ini. Halo Bang. Halo. Ya, ada tema di sini. Anda yang mau memulai atau saya yang memulai? Terserah. Gak suka mulai situ. Nah, jangan gitulah. Sesama orang Batak jangan kayak gitu, kasar kali kau ngomong. Batak, bergabalai. Saya si Hotang. Si Hotang, aduh. Pas sekali sebenarnya di samping merelai mertulang nama Bakara. Ya tapi itu cuma gelar aja dikasih sama sobat saya. Dilantiknya saya kemarin dikasih marga itu. Iya. Iya. Iyalah. Kalau pakai marga di itu suatu kehormatan sebenarnya. Iyalah, siapa sih yang nggak bangga pakai marga Batak? Banggalah kita. Bang, itu menunjukkan ada itu dihormati gitu. Oh iya, syukurlah. Syukur. Ada tema Bang? Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat gitu loh Bang. Eksekutornya gitu. Iya, yang menyalib Yesus itu pahlawankah atau mereka penjahat? Tetap di samping itu memang sudah nubuatan, tetapi artinya segala sesuatu pelanggaran dosa ya tetap dosa. Iya, berarti mereka ini pahlawan atau penjahat? Gini, yang namanya segala sesuatu pelanggaran hukum Allah ya itu ya dosa. Oh, berarti mereka ini penjahat. Ya, tetapi dalam konteks dia ini, meskipun mereka itu adalah para pelaku kejahatan, tetapi kita tahu kan Yesus mengampuni mereka juga. Berarti kalau mereka ini adalah penjahat, boleh dikatakan juga pahlawan. Tidak ada Alkitab menuliskan mereka pahlawan, tetapi ayat Alkitab menuliskan Tuhan Yesus mengatakan ampunilah mereka karena kita tidak tahu mereka yang berbuat. Kita nggak mau menembak-nembakan yang tidak tertulis gitu. Jadi artinya dengan konteks mereka ampunilah kata Tuhan, berarti mereka itu sudah berbuat kejahatan atau dosa, berarti mereka melakukan itu adalah
sebuah pelanggaran. Iya, berarti mereka pelaku kejahatan, Bang ya. Ya, kejahatan. Makanya Tuhan mengampuni mereka. Iya, oke. Artinya kita kalau kita mengerti apa kita lihat dulu itu surat akibat apa mereka, kenapa Yesus katakan ampunilah mereka, kan berarti mereka itu melakukan suatu kejahatan. Ya karena kan gini, mengisi Alkitab, kalau bro tahu tentang hermeneutika itu kan kita mengeksegesi Alkitab itu, menafsirkannya, jadi berarti ada kejahatan yang mereka lakukan, makanya Tuhan Yesus mengampuni dosa mereka. Tapi kalau terlepas daripada Yesus minta kepada Tuhannya untuk mengampuni pelaku, artinya mereka ini penjahat. Tunggu narasinya, jangan Tuhannya ya, Bapa di surga ya. Supaya ya kan Tuhannya Yesus itu kan. Iya gini bos, kita harus sesuai dengan teks konteks ya kan, kita harus bernarasi supaya itu jangan apa seolah-olah kita membangun asumsi yang lain kan gini. Jadi harus pakai bahasa, kita juga membangun orang lain ya kan. Jadi dia pakai, kalau Yesus memanggil Allah itu Bapa di surga gitu ya. Jadi jangan pakai kata-kata Tuhannya. Nah, tapi saya nggak apa-apa lah, saya peduli lah kalau Anda katakan apa, cuman saya nanti jangan kira orang saya membenarkan ucapan Tuhannya Yesus, bukan Bapa di surga gitu ya. Iya, Bapaknya Yesus itu kan artinya Tuhannya Yesus, Bang. Nggak boleh, Bapak. Kalau Yesus, kalau kita berbicara mengenai Yesus, kita tidak boleh mengatakan Tuhannya Yesus, bukan Bapa di surga, karena tidak ada di Alkitab menuliskan Tuhannya Yesus, bukan ada. Tapi Yesus menyebut Allah itu di surga sebagai Bapa di surga, ya gitu supaya enak diskusinya. Tapi Yesus ini kan hamba, Yesus ini kan hamba Tuhan, Bang. Berarti dia bertuhan. Gini. Oke, jadi dia sebagai hamba, memang ayat Alkitab mengatakan Yesus sebagai hamba itu bukan menunjukkan bahwa dia artinya bertuhankan demikian, tetapi itu menunjukkan dia sebagai doulos. Dalam bahasa Alkitab hamba itu doulos, artinya dia mau merendahkan diri, ya kan, melakukan perintahnya Bapa di surga. Kata doulos adalah menghamba di situ, walaupun dia adalah yang diutus oleh Bapa di surga melakukan, walaupun dia juga sang firman, tetapi apapun yang dilakukan dia turun ke dunia sebagai manusia, ya kan, kita katakan sebagai manusia. Nah, terus melakukan tindak Bapa di surga gitu. Iya, sebagai manusia kan dia bertuhan, Bang. Enggak, gini, bos. Berarti dia ateis. Tidak ada, kalau tidak ada di catatan Alkitab, kita jangan membangun sebuah narasi yang di luar teks Alkitab gitu ya. Lah, gimana kita itu enak? Ya, gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya sedangkan Yesus itu jelas-jelas bertuhan? Nanti gini, tunggu. Kalau Anda tidak bisa berdiskusi dengan baik mengenai hal-hal sekecil itu, bagusnya tidak usah kita kembangkan diskusi ini. Ya, Anda mencoba mengebiri Yesus yang adalah hamba Tuhan, yang jelas-jelas bertuhan, dengan Anda memaksakan apa yang Anda ingin jual di situ. Seakan-akan Yesus itu bukan hamba Tuhan. Yesus itu bukan ateis, bos. Yesus itu bertuhan, bos. Itulah kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen. Tunggu, dengarkan dulu. Ini saya penontonmu banyak. Dengan kalau gitu bahasamu, kualitas Juma yang harusnya saya anggap orang kau terkenal, tetapi berarti kualitasmu rendah sekali mengartikan bahasa-bahasa demikian gitu. Apa pula orang ini? Jangan terlalu sombong, saudara. Jangan terlalu sombong. Anda mabuk kah ini? Anda lagi mabuk? Diskusi sama. Kau bilang mabuk? Kau tidak benar saya siapa? Ya. Anda itu berbicara tidak pakai otak ini, tidak pakai ini. Anda ngomong. Kutanya dulu sama saudara. Kalau Yesus itu ateis? Tunggu. Yesus itu ateis atau bertuhan? Nakal kali bahasanmu sampai ke situ. Enggak, saya tanya dulu. Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Kau masih bahas tentang ateis dalam hal ini. Itu tidak kenapa ada. Kenapa Anda tidak mau kalau Yesus bertuhan? Kenapa?
Saya bilang, saya sering diskusi sama Muslim, Kian Santang itu saya sering sampai jam 3 pagi. Iya, saya sedang bertanya, Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Loh, tadi yang perlu kamu ketahui, Juma, apa longor? Kita tidak tercatat. Ada nggak di dalam Bible Anda itu tercatat kemudian bahwa Yesus itu mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada nggak? Kau berpendidikan nggak? Kau berpendidikan? Berpendidikan. Kau yang tidak berpendidikan, kau sombong kali kau ngomong. Yesus itu bertuhan atau tidak? Aku celuk. Juma, kau itu terlalu banyak makan babi kau. Kau makan babi terlalu banyak. Kurangi makan babi supaya pakai ini. Kawan, babi itu dikurangi supaya pakai ini. Gitu bang, ya. Aku ini dia punya kualitas. Kau ini aku siapa? Apa kualitasmu? Ketika saya tanya, Yesus itu ateis atau bertuhan? Apa jawabanmu? Tadi ku sampaikan sama kau. Kualitasmu itu apa? Kualitas apa itu? Panggilan Bapak. Yesus itu, dengar. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kenapa orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Bapa, panggilan Ayah? Karena mereka menyembah Tuhannya taat seperti anak yang mengabdi kepada ayah. Tidak perlu kesombongan di sini, Bung. Tidak perlu. Yang dibutuhkan kualitas. Yang dibutuhkan kualitas. Pertanyaan saya, Yesus itu menyembah atau Yesus itu ateis? Sombong kali. Kurangi makan anjing supaya mentalmu itu tidak mental anjing. Kurangi mentalmu itu, mental anjing kau itu. Kau itu bermental anjing. Karena di dalam 2 Korintus 2 nomor 19 nomor 20 21 memang kau diidentikan dengan asu. Bodoh. Pertanyaan sederhana nggak bisa. Saya cuman bertanya loh. Yesus itu bertuhan atau dia ateis? Gini, nggak usah. Kau itu bahasnya rendah kali bahasa kau di situ ya. Oke. Karena kau tidak bisa bodoh-bodohi saya. Kami itu yang tulul. Kau katanya dikasih gelar sama negara, nenekmu kiper, sekolah swastanya kau sekolah. Negara pula kau kasih gelar samamu. Kau itu sekolah swasta pun paling juga palsu. Longor kali. Ditanya baik-baik, Yesus itu bertuhan atau ateis? Jangan kau bahas itu. Kenapa rupanya? Kau tidak mau ketahuan kalau kau menyembah hamba Tuhan. Bagus itu kalau masih hamba Tuhan yang kau tuhankan. Kalau iblis, sok paten, sok cantik. Harusnya kau bangga, kau nyembah manusia yang bertuhan kepada Tuhannya. Gengsi pula kau. Siapa suruh lu jadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Ustadz Juma. Alhamdulillah bang. Muslim. Ya bang. Sehat selalu ya Ustadz. Semangat. Bang Zuma terus. Bang. Iya. Akulah pendukungmu. Aku diakui oleh negara. Negara mengakui juga ada rakyatnya yang gila. Ada yang botol, ada yang dongok. Semua diakui negara. Gelarku diberikan negara. Semua kita punya gelar dari negara kita. Bang Suma resmi, gelarnya rakyat Indonesia yang resmi. Tuyul yang kolongor di sini. Kebanyakan makan tude dengan kulitnya, kayak gitulah. Halo.
Apa kabar? Halo. Ya. Ya. Buka kameranya, Bang. Lah, apa bedanya sama kau juga pakai masker? Itu sama aja nggak buka wajah. Enggak, buka dong Bang. Ini aku perlihatkan ada Bible di sini. Nih, kalau kita diskusi pakai Bible kan gitu. Ada Al-Qur'an di sini kan Buka aja gitu. tuh maskernya, biar aku buka on cam juga. Ini, buka aja kameranya, Bang. Buka aja Belum kamera. bisa. Buka aja dulu maskernya. Enggak perlu, ngapain coba buka masker? Ya sama Buka. aja nih nggak perlu on cam. Enggak dong, kelihatan kan nih goyang-goyang tangan saya ini. Coba buka kameranya, Bang. Ya buka aja dulu maskernya. Enggak bisa nih, buka kamera enggak bisa. Bisa Kalau betul buka enggak? Kalau bisa buka masker, aku buka kamera juga. Berarti Anda takut, ya udah dibawa aja Bang, dibawa. Dibawa, Anda tidak diminta buka kamera kalau dibawa. Anda bebas buka celana kalau dibawa. Kalau di atas, kata kawan-kawanku harus buka kamera gitu loh. Di bawah Anda bebas Bang, buka celana, buka sarung. Halo, King, RS King. Bisu juga. Ayo teman-teman Oten, silakan minta permintaan yang Islam, boleh nggak dibatalkan permintaannya dulu Bang? Terlalu banyak permintaan. Halo. Turun lagi. Silakan teman-teman yang non muslim minta permintaan, jangan yang muslim. Muslim jangan dulu Bang. Ini sudah tengah malam ini soalnya. Di tempatku udah 12:30 soalnya. Kita mau berdiskusi dengan yang non muslim dulu. Kecuali kalau Anda tidak menginginkan lagi ada perdiskusian. Tapi kalau masih mau kita berdiskusi, jangan minta dulu ya. Halo. Halo Bang. Assalamualaikum Bang Juma, saya muslim, hanya nyoba aja, maaf. Oh, Masya Allah. Iya abangku, thank you Bang ya. Ya semangat Sip. Bang Juma, kulil haqqa walau kana murran. Allahu Akbar. Masya Allah. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya Bang. Bang, asli mana sih Bang? Saya orang Makassar Bugis, orang Sulawesi Selatan abangku. Thank you. La 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 la. La 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 la. Halo. Halo Bang Gevi. Halo Bang, kedengaran? Iya. Bisa buka kameranya Bang? Enggak, aku cuma mau nanya, nggak mau diskusi. Boleh? Iya. Boleh, Bang? Boleh, silakan buka kamera. Enggak usah buka kamera. Kenapa Kan Bang? cuma nanya, bukan diskusi. Iya, enggak apa-apa, buka kamera aja, enggak masalah pun. Enggak masalah Bang, saya orangnya baik kok. Kalau diskusi atau ditanya sama teman-teman,
non Muslim, ya silakan. Ya, maksudnya kalau diskusikan panjang, ini kan cuma nanya aja satu pertanyaan gitu. Iya, tapi kan bagus kalau Anda buka kamera, habis itu Anda bertanya. Sampai 10 pertanyaan pun saya kasih, Bang. Silakan. Udah, nanti cari yang mau diskusi aja dulu. Aku nyimak dulu. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya, Bang. Bang Gevi. Oke, sip. Malam. Iya, malam Saudara Leo. Bisa buka kamera, Bang? Silakan kita diskusi. Yang lain aja Bang, yang lain aja. Saya nggak bisa buka kamera Bang. Oh, siap. Oke. Aku suka temanku yang buka karema, biar orang bisa lihat. Kalau tidak mau kelihatan wajahnya semuanya, pakai aja BH Bini yang ada talinya, ikat di belakang kalau ada maskernya. Halo. Halo Bang. Oh lala. Magi ji sila dikla penre di sini mas suara. Ketone tolo menre di penre i. Kato di penre di suarana. Lama rupa. Di sini matiin roh. Baca lo mak galung. Undang aku. Halo Bang. Halo. Bisa buka karemanya Bang? Aduh gelap ini Bang. Gak apa-apa. Toh kita bukan mau cari kutu. Ntar ya. Iya. Nah gelap. Aduh. Gak apa-apa, terang pun kelihatan kok. Dari sekte mana ini abang ini? Dari sekte Gapatar Bang. Apa itu Gapatar? Gabungan Fajar Nusantara. Maksud lo? Agama yang baru rilis kemarin. Apa itu? Gapatar. Masa abang nggak tahu Gapatar? Nggak tahu. Dulu di sini di Kalimantan Barat marak-maraknya Bang Gapatar. Apa itu? Agama apa itu Bang? Gabungan Fajar Nusantara. Coba pas searching di Google. Gabungan Fajar Nusantara. Iya. KTP-nya apa Bang? KTP-nya mana ada KTP Bang? Ilegal itu. Enggak, di KTP ada kan KTP-nya apa? Hindu, Kristen, Buddha, Islam. Gapatar Bang. Coba lah Bang cari itu? Gabungan Fajar Nusantara. Masa nggak ada beritanya sampai di sana Bang? Di agama Anda juga bahas tentang salib? Enggak. Oh, ya abang istirahat dulu lah. Oke lah. Cari hotelnya Bang. Hajar hotelnya Bang. Iya Bang Reza, makasih Bang. Ada agama baru itu, Avatar itu. Apa nama kitabnya? Terus Tuhannya siapa? Halo Bang. Tuhan Yesus mati konyol. Halo. Halo. Buka karemanya bisa. Mati konyol. Menebus dosa Bang, dosa saudara-saudara Kristen ditebus. Sehat selalu Bang Suma. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Makasih ya. Ya. Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo. Saudara Andrianus Hutauruk, selamat subuh abang. Kenapa orang-orang ini
Bicara aja lah bang. Tidak usah lari. Baiknya kita tidak makan orang. Halo. Saudara Evan. Halo. Bisa buka kameranya bang? Boleh bang. Oke silakan. Kenapa nggak pakai BH ente? Waduh. Aku nggak pakai baju bang, baru pulang bang. Dari sekte mana rupanya bang ini? Saya Kristen bang. Iya pakai baju aja dulu. Nggak enak on. Nggak enak ya bang, bentar ya bang ya. Aku iya. Halo ya. Oke. Kaget saya bang. Kaget betul. Untung nggak kelihatan ininya. Kelihatan apa itu bang? Kelihatan ininya. Anunya bang? Enggak juga. Ada jawabnya. Iya. Apa cerita ini bang? Kita buka kamera sama-sama ya. Kan gitu ganteng kali weh. Masya Allah. Kok dimatikan kameranya bang? Jangan dimatikan kameranya. Dibuka aja. Wah, ganteng sekali. Mirip siapa ini ya? Jet Li. Serius. Ini ada tema abangku, ada tema terkait dengan eksekutor yang melakukan penyaliban terhadap Yesus. Itu menurut abang ini pahlawan atau dia itu penjahat? Pahlawan bang. Pahlawan ya? Ya. Apakah termasuk iblis yang merasuki Yudas? Itu Yudas itu ibaratnya mengkhianati Yesus. Iya, itulah yang saya tanya. Karena tanpa pengkhianatan kan tentara Romawi tidak dapat menemukan persembunyian Yesus. Nah, terus berarti iblis ini juga pahlawan. Bagi orang yang tidak percaya, kalau imannya masih kurang, bimbang gitu. Enggak, maksudnya kan mereka ya, termasuk iblis ini kan makhluk yang berjasa menghadiahkan salib kepada saudara kita Kristen kan? Iya, karena bagi yang mengikuti Yesus itu imannya harus kokoh dan wajib percaya diri, tidak bisa diambil. Tapi ketika si iblis itu menggodai, ya bisa juga jatuh. Walaupun kita sekuat apapun kepercayaan kita, kalau misalnya kita masih bimbang, tidak meyakinkan, pasti semua itu bisa berubah. Iya, berarti boleh kita dapat kesimpulan kalau iblis ini adalah pahlawan juga bagi Kristen. Enggak, saya nggak setuju. Itu pahlawan, itu saya bilang, kalau Bang Juma mengatakan si iblis itu pahlawan bagi yang gak percaya, ya itu sama orang-orang itu. Enggak, maksudnya kan tanpa iblis Yudas tak berkhianat. Ya itu kan urusan Yudas, bukan urusan saya. Ya enggak, saya bukan masalah urusan atau bukan urusan abangku. Iya ini kan, abang tanya sama aku tentang hal itu Yudas, aku nggak pahami lagi tentang dia. Mau kemana pahlawan dia sama iblis, ya urusan dia lah itu. Tapi tanpa iblis Yesus tidak disalib. Kalau menurut saya sih, Yesus tanpa iblis nggak disalib, itu salah bang di situ. Coba bagaimana Anda bisa membuktikan penyaliban itu terjadi tanpa adanya iblis? Coba bagaimana bisa terjadi? Yesus itu dia menggenapi sang firman Tuhan. Ya itu kan ungkapan akhir, maksudnya sebelum